Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Lanjut karena permasalahan tentang i'roban. Insyaallah dina waktu ini bade ngabahas tentang i'roban lapad faslun. Sebelum dilanjuti i'roban, akan menggali dulu tentang kedudukan faslun. Biasanya di kitab-kitab kuning itu buat memisahkan antara permasalahan-permasalahan itu biasanya pakai lapad faslun, lapad babun, atau lapad kitabun. Kalau dalam Al-Quran biasanya dipisah dengan lapad suratun. Nah sekarang kita bahas dengan lapad faslun aja. Misalkan dalam kitab Safinah, antara keterangan rukun Islam dan rukun iman itu dipisah dengan lapad faslun. Faslun arkanul islami khumsatun bla 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 bla, faslun arkanul imani sittatun bla 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 bla. Jadi faslun itu pemisah antara permasalahan ini dan permasalahan ini. Nah, beda dengan babun, kitabun, suratun. Nah, kita bahas dulu dengan lapad faslun aja biar nggak terlalu sulit. Lapad faslun menurut ilmu nahu itu dapat dibaca tiga wajah atau dapat dibaca dengan tiga bacaan, tiga harokat. Pertama ropa, kedua nasab, ketiga jr. Bisa dibaca faslun, faslan, dan faslin berdasarkan kaidah wa faslu yuqra'u ala salasa wajhan minal i'rabi mafhamanaja. Lapad faslun rukun wa nasbun wa kada jarun ala ra'i minal kalami mafhamanaja. Lapad faslun dibacana tilu wajah, faslun, faslan, faslin, kade ulah salah. Jadi lapad faslun teh menurut kaidah tadi, yang tadi dapat dibaca dengan tiga bacaan, faslun, faslan, faslin, ropa, nasab, jr. Pertama dibaca ropa, dibaca faslun. Ketika faslun dibaca ropa, dibaca faslun, lamnya di i'rab ropa faslun itu tarkiban atau kedudukannya itu bisa menjadi dua tarkiban. Pertama bisa menjadi khobar dari mubtada yang dibuang, dari mubtada yang ditakdirkan atau yang dibuang. Takdirna hada faslun, hada hari iya eta faslun hiji pasal kalau dalam bahasa Sunda. Kalau bahasa Indonesia hada, adapun ini faslun, pemisah, satu pemisah. Lalu hadanya ditakdirkan, dibaca faslun doang, faslun kan. Kedua, faslun ketika dibaca ropa itu bisa menjadi mubtada, adapun khobarnya dibuang. Kalau ditakdirkan faslun hada mahaluhu, faslun ari ieu pasal, eta hada ari ieu eta mahaluhu tempatna ieu pasal. Jadi hada mahalu teh tarkiban mubtada khobar kan jadi khobar tina lapad faslun. Nah, jadi gitu. Jadi ketika dibaca ropa, lapad faslun bisa menjadi dua tarkiban. Pertama jadi khobar dari mubtada yang dibuang atau yang ditakdirkan. Kedua bisa menjadi mubtada, khobarnya ditakdirkan atau dibuang.
berdasarkan di dalam kitab Alfiyah. Wahadpuma yulamu jaizun kama takulu jaidun badaman indakuma wa fi jawabi kaifa jaidun kul danib fajaidunis dugniya anhu idurib. Kedua, dibaca nasob. Ketika paslon dibaca nasob, dibaca paslan, ini tarkibannya menjadi maf'ul bih dari fi'il fa'il yang dibuang. Jadi tarkibannya itu jadi maf'ul bih dari fi'il fa'il yang dibuang atau yang ditakdirkan. Kalau kita dohirkan menjadi ikro paslan. Nah, ketika dibaca ikro paslan itu tarkibannya jadi maf'ul bih. Tapi fi'il fa'ilnya ditakdirkan cuman paslan doang. Kalau diadakan dibaca ikro paslan. Ikro kudu maca anjeun paslan karena ieu pasal, atau ikro baca oleh Anda paslan pasal ini. Nah, tapi dalam bentuk penulisan ulama menulis nasob ini berupa tulisan ropa dan JR. Artinya ditulis nasob tapi tidak memakai alif. Ciri kenasobankan biasanya kalau ada tanwin nasob setelahnya itu ada alif. Jaidun, jaidan. Nah, setelah dal itu ada alif, jaidan, untuk membedakan antara ropa dan nasob. Tapi di dalam paslun ini tidak ada alif setelah lam. Antara paslun dan paslan sama penulisannya, pa, sod, dan lam. Tidak ada alif setelah lam. Paslan itu tidak ada alif. Sebagai ulama berkata, alladzina yurasamul nasba bisuratil rafi wal jari, alladzina yajuju surat al-rab nasbi bi surati rafi wal jari. Jadi ada sebagian ulama yang menulis bentuk nasob itu seperti bentuk rofa dan JR. Jadi tidak ada alif untuk membedakannya. Nah itu. Jadi ketika dibaca aslan, ketika dibaca nasob lamnya, itu tarkibannya menjadi maf'ul bih dari fi'il fa'il yang dibuang. Takdirna ikro paslan. Nah menang kitu ngajadikeun maf'ul bih tina fi'il fa'il anu dibuang. Apakah boleh membuat maf'ul bih dari fi'il fa'il yang dibuang? Boleh lah, kan ada dalam Alfiyah. Maqad yudapun bayudapu nasibuha in ulima wa qad yakunu hadfuhu multajama. Jadi terkadang ada maf'ul yang dinasibkan oleh fi'il fa'il yang dibuang. Wa yudapu nasibuha in ulima wa qad yakunu hadfuhu multajama. Kedua, ketiga dibaca JR. Ketika lafaz paslun dibaca JR, dibaca paslin, ini tarkibannya menjadi majrur dari harap jar dan muta'alaknya yang dibuang. Kalau ditakdirkan ungdur bi faslin, ungdur bi faslin, setelah itu ungdur dan bi-nya dibuang atau ditakdirkan, dibaca faslin aja. Nah, jadi ketika dibaca JR, dibaca paslin itu jadi majrur dari harap jar ba dan muta'alaknya ungdur yang ditakdirkan atau yang dibuang. Kalau diadakan ungdur bi faslin, kalau ditakdirkan faslin doang itu kan. Apakah boleh membuang harap jar? Apakah boleh menjrkan suatu kalimat dengan harap jar yang dibuang atau yang ditakdirkan? Itu boleh. Ada ulama yang berkata alladzina yajujul majrur biharfi jaril mahdub siwa ruba. Ada sebagian ulama yang membolehkan menjrkan suatu kalimat dengan harap jar yang ditakdirkan kecuali oleh huruf jar ruba, itu tidak boleh dibuang. Dalam Alfiyah waqad jujaru bisiwa ruba la dahadni waqad yakunu harfaha multajama. Jadi terkadang ada kalimat yang di-JR-kan oleh harf jar, tapi harap jarnya dibuang. Jadi harap jarnya itu tidak ditulis. Itu ada. Kecuali harap jar ruba itu tidak boleh dibuang. Jadi itu. Jadi lafaz paslun secara penjelasan untuk pembacaannya itu ada 3, rupa, nasab, JR, paslun, paslan, paslin. Untuk tarkibannya kalau dibaca rupa bisa menjadi 2, jadi
khobar dari mubtada yang ditakdirkan atau yang dibuang. Bisa menjadi mubtada, khobarnya dibuang. Kedua, ketika dibaca nasab menjadi maf'ul bih dari fi'il fa'il yang dibuang. Ketiga, ketika dibaca CR itu menjadi majrur dari haraf jar dan muta'alaqnya yang dibuang. Kalau dibaca rofa, ketika menjadi khobar dari mubtada yang dibuang, takdirnya hada paslun. Kalau jadi mubtada khobarnya dibuang, dibaca paslun hada mahaluhu. Ketika JR jadi maf'ul bih dari fi'il fa'il yang dibuang, takdirnya ikro paslan. Ketika dibaca CR menjadi harap jadi majrur dari harap jar dan muta'alaqnya yang dibuang, dibaca umdur bi paslin. Nah itu. Adapun untuk i'rabnya ini panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa i'rabuhu. Faslun birab'i mubtada'un wa khabaruhu muqaddarun wa taqdiruhu faslun hada mahaluhu. Faslun mubtada'un marfu'un fil ibtida wa alamatu rafihi dhamatun dhuhiratun fi akhirih li annahu ismul mufradi. Hadza ha harfu tanbih, da ismu isyaratin, da ismu isyaratin, khabaruhu ismu mabdun ala sukuni bi mahali rafi la mahala laha min al-i'rab li annahu ismul isyarati. Mahalu khabarun min hada marfu'un bihi wa alamatu rafihi dhamatun dhahiratun bi airihi annahu ismul mufradi. Mahalu mudhaf mudhaf ilaih wa huwa majrurun bihi mabniun ala dhammati bi mahali jari la mahala laha min al-i'rab bi annahu ismul mudmar. Wa jumlatu minal mubtada'i sani wal awal ani hada mahaluhu khabarum minal mubtada'il awal ani paslun. Jadi ketika dibaca paslun itu bisa menjadi mubtada, khobarnya dibuang, takdirnya paslun hada mahaluhu. Paslun dibaca rofa, tarkibannya jadi mubtada. Paslun marfu'un mubtada'un marfu'un bil ibtida. Jadi paslun dibaca rofa itu tarkibannya jadi mubtada yang diropakan oleh ibtida. Karena kan mubtada itu kata kemarin juga diropakan oleh ibtida. Wa rafa'ul mubtada bil ibtida kada rafa'ul khabari bil mubtada. Adapun ciri rofanya itu adalah dhammah dhahiroh paslun, ada dhammah dhahiroh di ujungnya. Kenapa dikasih ciri tanda rofa oleh dhammah? Karena paslun ini termasuk isim mufrad yang malaysa musalan wala majmu'an wala mulaqam bihi wala min al-asmil hamzah. Hada ha harfu tanbih, ha itu harfu tanbih yang artinya ingat. Da statusnya jadi khobar. Da itu jadi pertama jadi mubtada. Da itu mubtada, hukumnya rofa, tapi di sini rofanya rofa muqaddar atau mahalan karena da ini hukumnya mabni, gak bisa di'irobi karena da ini isim isyarah. Isim isyarah kan termasuk salah satu isim yang hukumnya harus mabni karena menyerupai kalimah harap, kalimah huruf pada sifat iftikor. Mahalu itu jadi khobar daripada mubtada lapad hada, diropakan oleh hada. Diropanya dhammah dhahiroh karena kalimah isim mufrad. Mahalu mudhof mudhof pilih, mudhof pilih statusna dijairkeun ku mahalu, tapi di dieu DR-na JR mahalan sabab hukumna mabni henteu bisa dirobah. Hukum mabni pangna mabni sabab itu isim dhamir, jadi dibaca mahaluhu, enggak dibaca mahaluhi, tapi mahaluhu. Enggak bisa dibaca hu ha hi, tetap hu gitu kan. Jadi mahaluhu. Nah, sejumlah mubtada khabar lapad hada mahaluhu ini jadi khobar dari lapad paslun yang disebut khobar jumlah atau khobar ghair mufrad. Jadi paslun
mubtada, hada mahaluhu, khobarnya lafad faslun yang disebutkan khobar jumlah atau khobar ghair mufrad. Itu yang pertama. Kedua, faslun birofi khobarun minal mubtada'i mahdub wa taqdiruhu hada faslun. Wa irabuhu ha harfutan hada, wa irabuhu hada ha harfutan bi, da ismu isyaratin mabniun ala sukuni bi mahali rabbil anahu mubtadaun marfu'un ibtida. Aslun khobaruhu marfu'un bihi wa alamatu rafihi dhamatun dhahiratun fi akhirih li ana wa ismul mufradi. Jadi paslun ketika dibaca rofa, dibaca paslun, kedua itu menjadi khobar dari mubtada yang dibuang, takdirnya hada paslun. Irobannya hada ha harfu tanbih, da ismu isyaratin mabniun ala sukuni bi mahali rafi li annahu mubtadaun. Da itu isim isyarah dimabnikan ada sukun, yang setelahnya kan ada alif, dimabnikan sukun maharofa. Karena apa dimahalkan rofa? Karena da di sini statusnya menjadi mubtada. Adapun paslun itu jadi khobar daripada lafad hada, diropakan oleh hada. Alamat ropanya domah dohiro, karena termasuk isim domir. Nah, kedua dibaca nasob aslan, aslun wabi nasbi, aslan wabi nasbi maf'ulun bihi minal fi'li wa fa'il mahdhuf wa taqdiruhu ikra aslan. Ikra wa irabuhu ikra fi'lu amrin mabniun ala sukuni la mahala laha minal i'rab wa fa'iluhu muqaddaratun wa taqdiruhu anta. Aslan maf'ulun bihi wa alamatu nasbihi fathatun dhahir mansubun bihi wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun bi akhirih la ismul mufradi. Jadi paslun ketika dibaca nasab, dibaca paslan, itu tarkibannya jadi maf'ul bih daripada fi'il yang dibuang. Kalau ditakdirkan ikra paslan, i'robannya ikra fi'il amar, hukumnya mabni sukun la mahala laha minal i'rab, karena fi'il amar itu dasarnya hukumnya mabninya mabni sukun atau mabni jazm, wa fi'lu amrin majmun. Nah, ikra kata tadi fi'il, setiap fi'il pasti setelahnya ada fa'il. Fa'ilnya lafaz ikra itu ditakdirkan. Kalau diadakan anta, jadi anta. Aslan maf'ulun bihi, aslan statusnya jadi maf'ul bihi daripada fi'il fa'il lafaz ikra. Bahwa mansubun bihi, aslan itu dinasabkan oleh fi'il fa'il lafaz aslan. Alamat nasabnya lafaz aslan itu fathah dohiroh, fathatan dohiratun. Alamatun nasbihi fathatun dohiratun. Ciri nasabnya lafaz aslan ternyata domah fathah dohiroh din akhirna. Pangna dicirian patah, pangna dicirian nasab naku patah dohiroh din akhirna sabab isim mufrad. Jadi paslan maf'ulun bihi wa alamatun mansubun bihi wa alamatun nasbihi fathatun dohiratun fi la ismul mufrad. Jadi gitu lama dibaca nasmah jadi maf'ul bihi tina fi'il anu dibuang. Hatilu dibaca CR, dibaca paslin. Aslin majrurun huwa majrurun minal jari wa muta'alliqi mahdhuf wa taqdiruhu ungdur bi faslin wa irabuhu ungdur fi'lu amrin mabniun ala sukuni mabniun ala sukuni la mahala laha minal i'rab bi faslin bi harfu jarin al ba'u harfu jarin aslinya taju ila muta'alliqin ya ta'allaqu bihi wa lahu ma'na bi nafsi wa lahu ma'na bi nafsiha ma'nan bi nafsihi. Aslin majrurun bibi au bihar pijar. Aslun majrurun bibi wa alamatu jarihi kasratun dohiratun bi airihi bi anahu ismul mufradi. Al jaru wal majruru muta'alaqun bi fi'lin muqaddamin taqat ayat ungdur. Nah,
ketika dibaca JR dibaca paslin ini menjadi majrur daripada harap jar dan muta'alaqnya yang dibuang. Kalau diadakan ungdur bi paslin, i'robannya ungdur menjadi fi'il amar yang dimabnikan sukun, karena fi'il amar kata tadi juga hukumnya harus mabni dan mabninya mabni sukun. Bi paslin bi harap jar asliyah anu ngabutuhkeun kana muta'alaq jeung ngabogaan mana dina masorangan. Paslin majrurun bi paslin itu kalimatnya majrur yang dimajrurkan oleh bi harap jar. Wa alamatu jarihi kasratun dhahiratun fi lana ismul mufradi. Paslin ini JR oleh ba harap jar, bi harap jar kan ba harap jar. Alamat JR-na ku kasrah dhahirat din akhirna li aslin kan pangnari cirian JR-na ku kasrah sabab paslin ieu teh kalimat isim mufrad. Nah, jumlahan tina jar majrur lapad bi paslin ieu teh muta'alaq kana fi'il anu diheulakeun nya lapad undur. Jadi ungdur muta'alaqna bi paslin jar majrur dan muta'alaq kana undur. Nah gitu, jadi paslun itu dalam pembacaannya itu dapat dibaca 3 wajah, paslun, paslan, paslin. Adapun terkibannya kalau dibaca ropa itu bisa menjadi 2. Pertama menjadi mubtada, khobarnya yang dibuang kalau ditakdirkan paslun hada mahaluhu. Kedua bisa menjadi khobar dari mubtada yang dibuang kalau diadakan hada paslun. Kalau dibaca ropa. Kedua bisa dibaca nasob, dibaca paslan, tarkibannya itu menjadi maf'ul bih dari fi'il fa'il yang dibuang kalau diadakan ikro paslan. Ketiga bisa dibaca JR, dibaca paslin, tarkibannya menjadi majrur dari harap jar dan muta'alaq yang dibuang kalau diadakan undur bi paslin. Mungkin cukup untuk penjelasan i'roban mengenai lapad paslun. Adapun lapad babun, lapad kitabun, suratun itu bisa dikiaskan seperti lapad paslun tadi. Jadi babun juga bisa dibaca 3 bacaan, babun, baban, babin. Kitabun juga sama, kitabun, kitaban, kitabin. Suratun juga sama, suratun, suratan, suratin. Enggak. Kalau untuk masalah tarkiban dan i'rob-i'robnya tinggal kiaskan. Paslun sama, kalau dibaca ropa tarkibannya bisa menjadi 2, mubtada khobarnya dibuang, khobar dari mubtada yang dibuang. Kalau nasob jadi maf'ul bih dari fi'il fa'il yang dibuang. Kalau dibaca JR jadi majrur dari harap jar dan muta'alaq yang dibuang. Sama, babun juga gitu. Kalau dibaca ropa nasob JR itu sama untuk mengenai tarkiban dan i'robannya seperti lapad paslun. Jadi cukup untuk mengenai paslun dan tiap-tiap yang menjadi pemisah di setiap kitab, karena kitab-kitab itu beda, ada yang menggunakan paslun, ada yang menggunakan kitabun, ada yang menggunakan suratun kan dalam Al-Quran, ada yang menggunakan babun kan untuk memisahkan permasalahan itu. Nah, untuk permasalahan i'rob dan tarkibannya itu tinggal kiasan sama paslun aja yang udah dijelaskan tadi. Untuk pembacaannya bisa jadi 3 bacaan, ropa nasab JR, paslun, paslin, babun juga sama gitu. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau penjelasan yang kurang detail. Untuk mengenai permasalahan yang belum jelas atau permasalahan yang ada kesalahan, kekeliruan, bisa dibenarkan melalui kolom komentar atau bisa request buat pertanyaan-pertanyaan yang lainnya juga. Itu mungkin cukup untuk permasalahan mengenai lapad paslun, untuk mengenai tarkiban dan i'robnya. Sekian, semoga bermanfaat dan mohon maaf untuk kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.